Kena Ganoderma lagi, tanam lagi, kena Ganoderma lagi, tanam lagi. Kok seperti ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti video berikut. Assalamualaikum, salam pelenter Indonesia. Tolong dijawab pertanyaannya Mas Fendi. Soalnya ini sudah 2 kali saya tanam, setelah besar terserang lagi. Bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Ini serangan Ganodermanya sangat parah, sampai di bagian bakal bunganya. Dan ini sudah saya sulam pakai bibit dari Malaysia. Saya kurang tahu varietasnya ini apa. Mudah-mudahan jenis sawit yang dari Malaysia ini bisa tahan Pak dengan Ganoderma. Tolong dijawab pakai video, saya akan nonton nanti malam. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bicara tentang video di depan, yaitu adalah tanaman yang sudah terkena Ganoderma, kemudian ditanam lagi kena Ganoderma lagi. Bagaimana sih caranya untuk menanggulanginya? Satu hal yang harus saya pastikan dulu bahwa sampai dengan hari ini ya, ketika tanaman kita terserang Ganoderma parah, ya, di mana bahwa sudah ada sudah ada badan buah jamur Ganodermanya, maka ya akan sangat sulit untuk disembuhkan. Walaupun sudah ya banyak treatmentnya, dilubangi, dikasih fungisida tertentu, tapi sekali lagi adalah sangat tidak efektif. Dan harus saya jelaskan bahwa namanya Ganoderma adalah bersifat endemik. Artinya ketika tanaman itu sudah terserang, tanaman lama kita sudah terserang Ganoderma, maka harus ada treatmentnya dulu. Kita tidak bisa mengganti langsung dikasih tanaman baru, itu tidak bisa. Ketika dikasih tanaman baru ya akan terserang lagi, apalagi tidak ada treatmentnya yang tadi saya sampaikan. Nah, treatmentnya apa? Di dalam pola replanting sendiri sebenarnya ketika ada tanaman Ganoderma, maka bongkar akarnya juga harus. Artinya bahwa akar-akar tanaman lama yang kena Ganoderma itu harus diangkut dulu, dibiarkan dulu, diberokan dulu. Dan bahkan di dalam penggunaan bahan tambahan seperti Mycorrhiza, kemudian Trichoderma, ini harus kita lakukan. Setidak-tidaknya bahwa tanaman baru nanti yang akan ditanam pada lahan yang kena Ganoderma adalah sangat minim. Dan juga kita juga harus melakukan namanya injeksi Trichoderma Mycorrhiza adalah mulai dari pembibitan itu sendiri, supaya dia secara nyata bahwa dia sudah memiliki imun terhadap serangan-serangan tertentu termasuk Ganoderma. Sehingga sahabat The Brondol, kalau sudah seperti ini kemudian masih nanti di dalam video itu disisip kembali lagi, ya kemungkinan terserang pasti akan ada. Kenapa? Karena tanaman lama tidak dibongkar. Sehingga untuk tanaman lama dibongkar bibit kita. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita pahami di dalam Ganoderma. Ketika jamur Ganoderma itu sudah endemik, sudah ada di lahan kita, maka bagaimana? Yang pertama adalah mengurangi Ganoderma yang ada di lahan kita, yaitu adalah dengan cara dibongkar. Tanaman lama dibongkar. Kalau di perusahaan ataupun di masyarakat yang LC dengan menggunakan mekanis itu adalah dilubang, dikeruk bolnya ataupun bekas akarnya itu adalah dikeruk dan dibiarkan sampai sebulan supaya dia mengalami pengeringan. Bahkan pembongkarannya sampai kedalaman 1,5 meter bahkan, atau 2 meter, lebar 2 meter, kedalamannya 1,5 meter. Yang artinya bahwa akar tanaman kelapa sawit lama itu bisa habis kita bongkar semuanya 1,5 meter, karena daya jelajah akar serap kita berada di 90 sampai 120, yang artinya kedalaman 150 kita udah dapat pastikan sebagian besar, mungkin sudah 90% akarnya sudah kita hilangkan yang terkena Ganoderma. Itu setelah dihilangkan dulu, kemudian diberokan dulu, dibiarkan lubang bongkar bol itu hampir sebulan supaya terjadi pengeringan di dalam media tanam kita nantinya. Kemudian inputnya, bahan tanam yang kita gunakan dulu, misalnya kita bibitan, cari bibit-bibit yang memang dia tahan terhadap Ganoderma. Karena Ganoderma ini mengerikan, sangat mengerikan. Ketika kita menggunakan bibit yang tidak memiliki kualifikasi bertahan dari Ganoderma sendiri, adalah ya pasti akan mudah terserang, Sehingga
kita sudah memilih bibit yang memang toleran terhadap Ganoderma, artinya masih bisa berjuang ketika endemi Ganoderma juga masih bisa berjuang. Contohnya ya dari MT Gano, dari PPKS, kemudian dari Sokvin yang mengeluarkan memang bibit-bibit yang relatif tahan terhadap Ganoderma. Dan mungkin dapat saya sampaikan di sini bahwa DP Sain juga punya Sain 2, walaupun secara prinsip belum diklaim karena memang prosedurnya panjang sekali, tapi bahwa penelitian intern dari DP Sain 2 Ekona mampu bertahan di dalam Ganoderma ini. Dengan catatan bahwa Ganodermanya juga kita tekan. Sejago-jagonya bibit mau MT Gano ataupun apa, tapi dia kalau misalnya endemiknya terlalu besar, artinya bahwa jamurnya sudah mau berurat berakar di dalam media tanam kita, ya tetap akan nyerang kembali lagi gitu. Sehingga selain kita menggunakan bibit yang toleran, kemudian lubang tanam dibiarkan, maka penambahan Trichoderma dan Mycorrhiza yang nanti akan bersimbiosis dengan perakaran kelapa sawit akan terjadi. Mulai dari mana? Mulai dari pembibitan. Maka di dalam transplanting kita misalnya menggunakan Trichoderma 50 gram, ada juga yang ditambah Mycorrhiza 25 gram misalnya. Hal yang sangat positif sekali demi kemampuan dari akar tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jika tidak diberikan ya kemampuannya juga akan rendah. Termasuk bahwa di dalam lubang tanam nantinya bibitnya sudah tahan, toleran. Kemudian kita treatment lagi, kita injeksi dengan menggunakan jamur yang nanti akan menjadi pesaing Ganoderma, maka relatif akan tahan. Begitu juga dengan di lubang tanamnya. Lubang tanamnya juga harus dikasih Mas Trichoderma atau Mycorrhiza supaya jangan memberikan kesempatan Ganoderma untuk suka-sukanya dia saja berkembang di dalam tanah tanpa ada saingan, sehingga ya akan menginfeksi tanaman baru kita. Dan ini sekali lagi akan menjadi sebuah catatan khusus bagi kita para petani kelapa sawit yang memang lahannya sudah terkena Ganoderma. Pak Pendi bawa obatnya apa? Pak Pendi obatnya apa? Kalau sudah dalam kondisi yang memang benar-benar fatal, maka ya obatnya nggak ada. Itu tidak ada. Bahkan mungkin penelitian sampai dengan hari ini rekomendasi yang paling mudah murah itu ya belum ada. Di lubang ide ini maka kesembuhan dari tanaman kita juga akan sangat rendah. Sehingga sahabat The Brondol semuanya di malam hari yang berbahagia ini, The Brondol akan mengajak sahabat The Brondol semuanya, mari kita peduli dengan Ganoderma. Saya tadi juga ada salah seorang sahabat The Brondol berbicara, Pak Pendi, tanaman sawit saya patah batangnya. Patah batangnya sudah menjadi bagian dari ciri-ciri Ganoderma. Mau patah dari bawah, mau patah dari atas, semuanya adalah ciri-ciri Ganoderma. Apalagi lahan gambut yang mungkin, sekali lagi, gambut adalah salah satu media yang sangat kencang sekali di dalam penurunan Ganoderma. Sehingga ketika sudah ada tanaman satu patah atau memang tiba-tiba tanaman itu menguning dan meluruh daunnya ataupun meranggas tiba-tiba mati, maka ini sudah menjadi catatan kita, segera isolasi. Karena bahwa akar-akar yang terinfeksi Ganoderma, jika dia melakukan sentuhan dengan akar-akar lain yang notabene sudah saling bersentuhan di lahan kita, ya akan menularkan. Maka prosedurnya, jika dalam satu tanaman ini sudah kena, maka dibikin parit keliling, kedalamannya 1 meter, lebarnya 1 meter, berjaraknya adalah sekitar 2 meter. Jadi dikelilingi, kemudian galiannya adalah dinaikkan ke dalam sawit ini, jadi ditutupkan ke sini, jangan ke sana, dibawa ke sini supaya tidak menular. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, karena intinya adalah bahwa Ganoderma sampai dengan hari ini belum ada obat yang maces pleng gitu. Misalnya kita sakit kepala pakai bodrek gitu, belum ada. Jadi harus berhati-hati dan menjadi catatan kita semuanya bagi seorang petani kelapa sawit, terlebih lagi karena bahwa Ganoderma selama dari generasi ke generasi akan semakin rentan. Jadi misalnya kita membuka hutan tanam perdana, mungkin relatif akan sedikit serangan Ganoderma, tapi nanti di generasi kedua akan mungkin lebih rentan, di generasi ketiga juga akan lebih rentan. Maka kepedulian kita adalah bagaimana membekali tanaman kelapa sawit kita jangan sampai mudah ketularan, yaitu adalah dengan menggunakan Mycorrhiza dan Trichoderma yang sekarang di pasaran sudah banyak dijual. Lah, di dalam konsepnya, kalau mau menggunakan di tanaman belum menghasilkan, apa ini saya mau menggunakan ya boleh-boleh saja, jangan ditabur begitu saja. Karena bahwa bahan pembawa dari Trichoderma itu biasanya kayak serbuk-serbuk kayak bekatul itu ya. Sehingga bagaimana caranya adalah ini misalnya tanaman TBM kita ya digali aja, ditaburkan, ditutup kembali, sehingga dia nanti akan bereaksi di dalam tanah-tanah kita lah ini. Jadi tapi sekali lagi Trichoderma dan Mycorrhiza ini tidak menyembuhkan Mas, tidak menyembuhkan.
Artinya bahwa ketika sudah terkena serangan Ganoderma, apalagi parah ada badan jamurnya, apakah dia akan menyembuhkan? Jawabannya adalah tidak menyembuhkan, Mas. Susah juga. Artinya bahwa tidak akan, misalnya sudah terinfeksi, nanti jamurnya nanti akan rontok. Oh, enggak kayak gitu. Karena sekali lagi Mycorrhiza dan Trichoderma adalah jamur yang menguntungkan. Setidak-tidaknya akan menjadi pesaing Ganoderma ketika dia akan menginfeksi. Karena bahwa apalagi Mycorrhiza versicolor arbuscular ini juga akan bersimbiosis dengan akar kita menjadi lebih sehat. Intinya seperti itu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Sehat selalu bagi saya, Ada, dan semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.